بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما البنت المفردة فلها النصف وللبنتين فصاعد الثلثان ولبنت الابن فصاعد مع بنت الصلب المفرد السدس تكملة الثلثين. Nah, semalam sudah kita habis membicarakan tentang masalah ibu bapak. Nah kali ini kita akan membicarakan tentang ini putri. Putri ini maksudnya adalah anak perempuan dari si mayit. Anak perempuan. Nah, anak perempuan dari si mayit. Nah, anak perempuan dari si mayit ini dia mempunyai di dalam pembagian harta warisan dia mempunyai 3 perkara. Jadi sini atau kita geser sedikit. Ada 3 macam dia mendapatkan harta warisan. Anak P aja kalau lah PR. Nah ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Di dalam pembagian warisan, si putri ini anak perempuan dia mempunyai 3 masalah. Nah, masalah yang pertama dia bisa mendapatkan 1/2. Nih, 1/2, setengah ya. Nah, permasalahan yang kedua dia bisa mendapatkan 2/3. Nih, 2/3. Permasalahan yang terakhir dia itu bisa mendapatkan sisa. Ini asobah. Nah, asobahnya anak perempuan ini ada penyebabnya. Nah, penyebab dia mendapatkan asobah itu gara-gara ada anak laki-laki ini. Lalu dia mendapatkan asobah. Jadi dia bisa mendapatkan 1/2, dia bisa mendapatkan 2/3 asal tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki maka dia mendapatkan sisa, dan otomatis kalau anak perempuan itu dia hanya mendapatkan satu bagian, sedangkan anak laki-laki mendapatkan 2. Nah, anak perempuan itu dia bisa mendapatkan setengah ini, 1/2 ini apabila dia adalah anak perempuan satu-satunya, kemudian tidak ada anak laki-laki, dia bisa mendapatkan setengah. Mau di sini ada ayah atau misalnya di sini ada saudara mayit. Nah, saudara laki-laki mayit, saudara laki-laki, mau ada ayah, mau ada saudara laki-laki, anak perempuan ini bisa dia mendapatkan setengah harta dari peninggalan ayahnya. Mau di sini misalnya ada yang meninggal, misalnya ibunya, berarti di sini ada ayahnya nih, suami dari mayit. Nah, ini anak dari mayit. Suami ini maksudnya ayahnya anak ini. Nah, kalau misalnya kita letakkan di sini ayah, berarti ini ayah dari mayit.
bukan ayah dari anak ini. Ayah dari anak ini adalah suami. Nah, kita hitung. Kalau misalnya ada anak perempuan ini cuman sendiri, tidak ada lagi anak yang lain, ditambah ada ayahnya yang masih hidup, yakni suami ibunya. Siapa suami? Suami ini kalaunya si mayit punya anak, berarti suami ini mendapatkan seperempat ini, bukan ini. Nah, dia mendapatkan seperempat. Nah, kalau ayah di sini dia karena mayatnya itu punya anak perempuan, mayatnya ini punya anak perempuan, maka dia mendapatkan seperenam. Nanti disertai dengan asobah kalau ada sisa. Nah, kita hitung. 6 sama 4 sama 2 ini bisa nggak saling memasukkan? Sebenarnya 6 dengan 2 itu bisa, tapi 6 dengan 4 kada kawa. 4 lawan 2 bisa, 4 lawan 6 kada kawa. Otomatis di sini kita ambil separuhnya 4 itu dikalikan dengan 6, atau separuhnya 6 dikalikan 4 sama. Separuhnya 6 dikali 4 berapa? 4 kali 3 12. Separuhnya 4 dikali 6 berapa? 6 kali 2 12. Maka kita ambil di sini 12. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Ya. 6. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 6 sama dengan 2. 6 tambah 3 berapa? 9. 9 tambah 2 10, 11. Berarti ini hasil akhirnya 11. Berarti ada sisa 1. Nah, 1 ini otomatis milik si ayah karena ada sisa 1. Nah, lalu misalnya uangnya berapa? 24 juta. Nah, kalau 24 juta uangnya, berarti 24 juta dibagi 12 berapa? 2. Ya, kalau lah 2 kali 6 12 juta. Ini 24 juta duitnya. Nah, 2 kali 3 6 juta. 2 kali 3 6 juta. Pas saya 24 juta. Nah, ini kita kembali ke sini pulang. Nah, ini permasalahan kedua bagi anak perempuan, dia bisa mendapatkan 2/3 ini apabila dia lebih dari 1 dan tidak ada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki tidak ada. Nah, lalu di sini ada lagi tambahannya anak perempuan. Nah, anak perempuan mau 2 atau 3 atau 1000 anak perempuan itu dia tetap mendapatkan 2/3. Apabila dia sendiri mendapatkan setengah, bila dia 2 orang itu mendapatkan 2/3. Kalau banyak 2/3 atau banyak setengah. Kalau misalnya duitnya 9 juta. Kalau dia setengah berarti berapa? 4 juta setengah. Kalau misalnya ini duitnya 9 juta mendapatkan berapa? 6 juta. Ya, kalau lah 2/3. Tadi kalau seorang kan 4 juta setengah, 6 ini dapat 6 juta. Cuma 6 juta ini dibagi berdua, akhirnya dikit juga dapat. Ya, kalau lah, jadi perhitungannya bukan 6 jutanya itu, tapi perhitungannya dapat bagiannya itu. Nah, masing-masing berapa gitu. Nah, kalau anak perempuannya 2 orang, kita tambah di sini misalnya yang meninggal suaminya, berarti di sini istri, misalnya istri. Nah, istri ini adalah mama daripada 2 anak perempuan. Kalau artinya 2 lebih itu 2/3 dapatlah. Jadi kan mesti harus 2. Pokoknya 3, 4 sampai 100 2 anu 2/3 dapat. Ditambah lagi misalnya di sini ada ayah. Nah, ayah. Maka ini 2/3 sudah jelas. Istri mendapatkan ini, karena kalau ada anak, istri mendapatkan 1/8. Ini istri sini. Ini istri dapat 1/8. Ayah mendapatkan 1/6 beserta asobah. Nah,
Asobah ini nanti bisa aja kadada. Nah kita hitung 6 dengan 8 itu sebenarnya 6 lawan 3 ini kau bermasuk-masukan. 6 bagi 3 2, 2 kali 3 6 kawa. Nah 8 lawan 6 ini kata kawa. 8 lawan 6 kata kawa, setengahnya 8 pun 4 lawan 6 itu napa bisa ya kalau lah. Nah ini kita kalaunya sudah seperti ini kejadiannya ini langsung aja setengahnya 8 dikalikan 6 atau setengahnya 6 dikalikan 8 berarti berapa tuh 20. 8 kali 3 24 atau 6 kali 4 24. Jadi dapat 24 ini setengahnya 8 atau setengahnya 6 dikali 8 atau setengahnya 8 dikali ke 6 dapat 24. 24 bagi 3 8. 8 kali 2 16. 24 dibagi 8 3 ya kalau lah kali 1 3. 24 dibagi 6 4 kali 1 4. Nah 4 tambah 3 berapa 7. 7 tambah 16 23 lah 23. Nah berarti sisa 1 ini milik ayah. Ada sisa 1 milik ayah. Nah 16 bisa lah dibagi dengan 2 orang. Bisa ya kalau lah. Berarti ini masing-masing lah 8. Nah ini 8 masing-masing. Nah 20 berarti misalnya duitnya 24 juta. Berarti ini 8 juta 8 juta 3 juta 5 juta. Nah ini kasus kedua, kalaunya anak perempuannya mendapatkan 2/3. Ada pula kasus yang ketiga, anak perempuan ini mendapatkan asobah apabila dia bersama dengan anak laki-laki. Misalnya anak perempuannya 1, anak laki-lakinya 1. Nah ini anak laki-lakinya itu dihitung 2, anak perempuan dihitung 1. Jadi dengan ini 1 2 tambah 1 3, ini 3 yang naik. Jadi anak perempuan 1, anak laki-laki 2. Kalau uangnya 3 miliar berarti anak perempuan dapat berapa? 1 miliar, anak laki-laki dapat 2 miliar. Tapi kita tambahkan misalnya di sini. Nah ini berarti di sini ini ada yang tertinggal nih istri misalnya. Istri ini ayah. Nah ini mendapatkan, ini 2 orang ini mendapatkan ini asobah. Istri mendapatkan 1/8 karena mayatnya itu punya anak. Kemudian ayahnya mendapatkan 1/6. Nah ini asal masalah ini langsung aja sudah 1/6 dikalikan ke 8 atau 1/8 dikalikan ke 6. Berarti 24 juga. 24 bagi 8 3. 24 bagi 6 4. 4 tambah 3 7. 24 kurang 7 berapa lagi tuh? 17 lah. 17. Nah ini bakal kalkulator. 17 kada kawa dibagi orang bertiga. Kawa lah 17 dibagi orang bertiga kada kawa. Karena kalian pertigaan adalah yang dapat 17. 1 kali 3 3, 3 kali 2 6, 3 kali 4 12, 6 kali 3 18 ya kan ini 18. Kawa dibagi ada ini apa? 17. Otomatis kada kawa dibagi orang bertiga. Amunnya 17 kada kawa dibagi orang bertiga, maka hitungan kepala yang 1 2 3 ini nanti dikalikan ke 24. 24 dikali 3 72. Nah 24 dikali 3 sama dengan 72. 72 dikali 3. Nah 72 lah. Berarti ini dulu 3 dikali 3 9. 3 dikali 4 12.
Nah, kemudian 72 aja, 3 dikali 17 sama dengan 51. Berarti 17 dikali 2 34, yalah. 3 dikali 17 51. 17 dikali 2 dulu 34. 34 kali 2 68. Salah hitung enggak? 17 dikali 3 51. Ini 50. Intinya ini anak laki-laki, karena dulu lah 68 tambah 9 51 tambah 51 tambah berapa tadi, 9 tambah 12 pas lah. Berarti ini 51 dibagi 3 berapa? Bagi 3 17 lah. Nah, apa saya? Ini 17 tambah, berarti ini anak laki-laki ini 17 tambah 17. Ini dapat 17 pas. Nah, pas hitungannya tuh, ya Allah. Anak laki-laki ini dapat 2 kali 17, ini dapat 1 kali 17. Amun misalnya duitnya 72 miliar, berarti ini 17 miliar anak perempuan dapat. Ini bang berapa nih? 17 tambah 17 berapa? 38 lah. 34. Nah, anak laki-laki 34 miliar, ini 9, ini 12 miliar. Nah, itu. Nah, ini aja untuk anak perempuan 3 permasalahan ini aja. Jadi tinggal lihati anak perempuannya berapa ikong. Kalau anak perempuannya seorangan aja, maka dia dapat setengah. Kalau anak perempuannya berdua, dia dapat 2/3. Asal di sini syaratnya tidak boleh ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka dia menjadi asobah bersama dengan anak laki-laki. Nah, ada pertanyaan lah. Kadang-kadang kalau kadang kita lanjut. Nah, ini anak perempuan dengan cucu perempuan, ini kasusnya sama lawan gini. Cucu perempuan ini kita ganti, nah, cucu. Nah, cucu perempuan. Tapi cucu perempuannya harus dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan itu tidak mendapatkan waris sepeser pun. Paham lah? Jadi ini yang dimaksud dengan cucu perempuan ini adalah cucu ulun bisi anak lakian. Nah, anak ulun lakian tuh bisi anak ulang binian. Nah, itu nang dapat waris. Tapi kalau ulun bisi anak binian ini bisi anak pulang binian, itu kan dapat waris. Jangankan binian, anak ulun nih binian kawinnya, kemudian bisi anak lakian, itu kan dapat waris juga. Karena cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari anak perempuan itu tidak waris, tidak mendapatkan waris. Tapi kalau cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat. Nah, ya seperti ini, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini sama nih. Ini kasusnya sama. Berarti dia kalau sendirian juga dapat setengah. Ada misalnya suami ini berarti ini siapa nih? Kakeknya lah, ini kayaknya. Ini ayahnya nih siapa? Datunya nih. Ya kalau statusnya ini datu bagi ini. Kenapa? Karena yang meninggal ini kan neneknya. Ini yang meninggal neneknya. Nah, itu. Nah, ini sama. Cucu perempuan misalnya ada 2 orang, itu apa? Dapat 2/3. Nah, ini kalaunya anak perempuan ini, nah ini yang terakhir. Yang terakhir ini dia
Nah, kita ganti cucu tadi. Cucu. Nah, yang terakhir ini kalaunya cucu perempuan ini ada di sini anak laki-laki, maka cucu perempuan ini jelas zong, kada dapat sama sekali karena ada pamannya yang menghalangi. Nah, beda halnya kalau kayak ini, ternyata ini juga cucu laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Pahamlah, ini bisa terjadi seperti ini. Ini sudah paham ya, kalau lah ini sama aja tadi dengan anak perempuan, cucu perempuan sama kasusnya, setengah 2/3. Yang beda di sini. Nah, kita hapus dulu. Nah, cucu laki-laki itu bisa bukan saudaranya, bisa. Contoh misalnya di sini, ini yang meninggal. Nah, ini yang meninggal. Siapa yang meninggal, barang aja lakian kebinian sama aja. Lalu yang meninggal ini punya anak 2. Nah, ini siapa? Ini Soleh, ini Andre. Nah, jadi yang meninggal ini punya anak 2, Soleh dan Andre. Lalu Soleh ini kawin, Andre kawin, melahirkan perempuan, ini melahirkan laki-laki. Nah, bisa aja ini dicucu oleh yang meninggal. Tapi ini ketika ini meninggal, ini sudah meninggal duluan. Supaya ini bisa mendapatkan waris. Karena kalaunya ini salah satu dari ini ada yang meninggal, ada yang tidak, maka ini zong semua. Ini yang masih hidup, maka ini zong. Tapi kalau dua-duanya meninggal, maka ini dapat. Makanya ini ada cucu perempuan dari anak laki-laki yang sebelah sini, cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sebelah sini, itu bisa. Nah, ini dia mendapatkan asabah juga, sama. Dia mendapatkan asabah, sama hitungannya seperti tadi. Nah, kemudian istri ini mendapatkan berapa? Istri berarti ini, kalau istri ini berarti ini neneknya dari dua nih, karena si dia ini punya istri masih hidup. Nah, berarti ini neneknya oleh dua ahli waris ini. Berapa dapat nih? Ini 1/8. Ini ayah ini berarti datuknya kan nih, ayahnya nih, ayah yang meninggal. Nah, berarti ini datuk oleh 2 orang cucu nih. Berarti ini berapa nih mendapatkan 1/6. Langsung aja 24 bagi 8, 3. Sama kayak tadi 4, ini 17 sama. Nah, cuman cucu perempuan ini dia juga ada punya ini mendapatkan 1/6. Nah, ini bedanya dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan dia tidak ada bagian 1/6. Dia hanya dapat setengah sama 2/3, dan itu bagian pasti tidak bisa diganggu gugat. Nah, kalau cucu perempuan dia punya bagian 1/6. Nah, jadi di sini dia ada 3 masalah. Sebenarnya ada 4 sama asobah. Nah, ini. Nah, dia bersama dengan anak perempuan. Nah, jadi gini. Ini kita hapus dulu. Nah, ini yang meninggal. Yang meninggal ini punya anak Andre. Nah, Andre ini sudah kawin, kemudian Andre sudah kawin, dia punya anak misalnya Yanti. Nah, berarti Yanti ini adalah anak perempuan dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Nah, kemudian yang meninggal ini punya anak perempuan yang bernama siapalah, misalnya Amanda lah. Nah, ini
Berarti ahli waris misalnya di sini istri masih ada. Nah, ya Allah. Jadi ini kita hapus dulu ayah nih karena ini sudah tua benar, ya Allah, pasti meninggal dulu sudah. Nah, jadi di sini cucu perempuan itu adalah ini. Nah, ini cucu perempuan dari anak ini sudah meninggal juga, ini sudah meninggal. Nah, Amanda ini adalah anak perempuan ini. Nah, Amanda ini adalah anak perempuan. Otomatis kalau kejadiannya seperti ini tetap mewaris, ini juga mewaris. Nah, caranya gimana di sini? Jadi anak perempuan dulu karena dia sendiri dia mendapatkan setengah. Jadi ini tidak bisa, cucu perempuan tidak bisa mendapatkan setengah karena ada yang level lebih tinggi, yaitu anak yang meninggal. Nah, lalu cucu perempuan ini dapat berapa? Dia mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena apabila dia bersama dengan anak perempuan yang mayit, lalu dia hanya bisa mendapatkan 1/6. Istri ini ini jelas 1/8. Nah, lalu langsung aja ya, kalau lah ini 6 lawan 8 itu kada kawa ambil setengahnya aja, 24. Setengah 6 dikalikan ke 8 atau setengah 8 dikalikan ke 6. Nah, lalu cucu perempuan 24 bagi 6 berapa? 4. 24 bagi 2 12. 24 bagi 8 3. Berapa nih jadinya? 7 16 17 18 19 20 21 22 23 24, sisa 5. Nah, kita tambahkan lagi di sini saudara kandung. Nah, ini saudara kandung. Ini asobah nih, saudara kandung ini asobah. Nah, jadi di sini. Nah, berarti ini sisa 5. Kalau duitnya 24 juta, 24 miliar misalnya, ya kalau lah 4 miliar, 12 miliar, 3 miliar, 5 miliar. Ini. Nah, hitungannya. Nah, paham sudah lah? Ada pertanyaan lah? Ya. Tetap yang bungsu. Tetap, pokoknya anak laki-laki meskipun umurnya cuma 2 hari, ayahnya meninggal, itu tetap paling banyak dapat. Nah, saat kita contohkan begini. Nah, kita contoh. Ada seseorang, ini suami istri, ini suami, ini istri. Suami istri. Nah, kemudian mereka ini punya, misalnya punya 4 anak. Nah, 4 anak lah. Di sini misalnya ada anak perempuan, sini perempuan 3, ini laki-laki, ini paling bungsu lah, laki-laki paling bungsu. Nah, kemudian begini, suami ini bisi harta misalnya berapa? Kita anggap aja 10 miliar. Suami bisi harta 10 miliar. Nah, ini ada contoh lah yang perlu dipahami di sini. Suami bisi harta 10 miliar. Lalu suami ini meninggal. Nah, contoh misalnya nih lah, kita contohkan kayak ini. Ini belum, sebenarnya anak laki-laki ini belum ada lagi. Jadi istrinya ini hamil tua 9 bulan sudah. Ini kisah, kita berkisah aja. Istrinya ini hamil tua, lalu parak melahirkan. Lalu sekalinya ini umurnya misalnya 25, ini umurnya 23, ini umurnya 18 tahun. Ya kalau lah. Nah,
Lalu inya ini membawa suaminya ini sedang bekerja. Yang membawa mamanya ke rumah sakit hendak melahirkan adalah anak perempuan yang 3 gini. Sampailah ke rumah sakit. Sekalinya nih hanya 8 bulan hamilnya nih, 8 bulan hamilnya. Lalu talingsir misalnya di rumah, kemudian pecah ketuban, lalu pembukaan jadi 15 misalnya ya kalau nah, akhirnya darurat dibawa oleh ketiga anaknya ini, istrinya ke rumah sakit. Karena darurat lalu menelepon suaminya ini sedang bekerja. Akhirnya suaminya ini bawa mobil kada kawa ya kalau minjam kendaraan misalnya Ninja, ampun kawannya, lalu inya menggas segas-gasnya untuk memberak istrinya yang melahirkan. Nah, sekalinya kemudian sampai di rumah sakit, misalnya sekitar jam 9.30 itu lahirlah anak laki-laki yang masih hidup. Jam 9.30 lahir anak laki-laki yang masih hidup. Ayahnya ini tiba-tiba tabrakan. Nauzubillah. Tabrakannya misalnya jam 9.45. Nah, ayahnya ini tabrakan jam 9.45. Ini sudah lahir dan hidup. Berarti apa? Berarti ahli waris itu nanti gini, istri, kemudian anak perempuan 3 orang, kemudian anak laki-laki 1. Nah, ini dulu, ini ahli warisnya. Ahli waris dulu, anak laki-laki 1. Langsung aja istri mendapatkan 1/8, anak perempuan dan anak laki-laki asobah. Berarti ini 8 bagi 8 1, ini 7. Sisa 7 ini kan kalau dibagi orang berapa nih? Laki-laki 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah 7 ini kan kalau dibagi orang berlima, makanya 8 dikali 5 sama dengan 40. 5 kali 1 5, 5 kali 7 35. Nah berarti perempuan dapat masing-masing tuh 7, ini dapat 14. Nah ini dulu. Nah jadi di sini anak laki-laki ini kita fokuskan ke anak laki-laki ini. Dia mendapatkan 14. Nah 14 ini. Anggap aja misalnya hartanya 10M tadi. Kita jadi akan jadikan 40 aja ya Allah. Jadinya menghitung ada mau. Nah hartanya 40M. Berarti ini anak istri masing-masing dapat 5M. Kemudian anak perempuan dapat 7M. Anak laki-laki dapat 14M. Nah ini 14 miliar. Sekalinya di jam 10:15 ini meninggal. Anak laki-laki anaknya lahir meninggal. Nah ini otomatis apa? Dia tadi ini terdahulu siapa nih? Jam 9.45 abahnya meninggal ya kalau lah. Karena ini prematur, ini kan lahirnya prematur, belum sampai 9 bulan. Inilah jam 9.45 abahnya meninggal. Nah, inya dapat waris dulu di sini. Jadi 14M dapat waris. Tapi jam 10.15 berapa nih bedanya? 45 setengah jam aja meninggal pulang inya meninggal, maka ini dihitung pulang belain. Ini ibunya, ini ibu. Ini tiga saudara perempuan. Nah karena ini kan ini 3 kalau lah saudaranya kan 1, 2, 3. Nah berubah pulang hitungannya langsung. Nah setelah berubah hitungannya langsung, mana tadi penghapus. Nah otomatis ibu mendapatkan 1/6. 3 saudaranya ini mendapatkan 2/3. Nah ini 2/3 kan nih ada nih. Nah saudari gak sama aja, saudari ya kalau ini perempuan bang, saudari. 3 bilanya saudari ini bilanya lebih daripada 1 dia mendapatkan 2/3. Tapi bilanya sorangan dia mendapatkan setengah. Nah dihitung lagi. Ini 6 lawan 3 kawa dibagi, jadi tinggal tulis 6 aja langsung. 6 bagi 6 1 kali 1 6. 6 bagi 3 2 kali 2 4. 4 ini kaulah dibagi lawan 3 orang nih.
kada kawa, maka naik 3. Ini 3 nang 3 saudaranya dikalikan 6 kali 3 18, 3 kali 1 3, 3 kali 4 12. Nah 12 kalau dibagi sudah orang bertiga, berarti ini dapat 3 seorang. Nah ya kalau lah 4 seorang ya kalau lah 4 seorang. Jadi ini masing-masing dapat 4. Nah harta si nang anyar mati tadi nang kanak-kanak umur 2,5 jam tadi 14 M. Nah 14 M itu dibagi 18. 14 M 14 miliar misalnya di 14 miliar dibagi 18 sama dengan 777 juta. Nah 777 juta ini nanti 7777 ya kalau lah dikali 3 ini dikali 3 ya dikali 3 ini dapat 2,3 M. Nah mamanya dapat pulang 2,3 M. Di sini mamanya dapat berapa tadi? 5 M. Ditambah di sini 2 berarti 7,3 M mamanya dapat. Nang ini pulang misalnya dikali 4 berarti ini masing-masing dapat nih dari ini 3,1 M masing-masing nang di 3 saudara. Jadi di sininya dapat berapa tadi? 7 ya kalau lah, berarti ditambahkan ke sini jadinya 10 M. Nah inilah yang disebut munasakhat. Kalau di dalam ilmu faraidnya disebut munasakhat. Munasakhat itu artinya ahli waris yang satu meninggal, belum dibagi lagi, meninggal lagi ahli waris yang berikutnya. Nah itu seperti ini tadi contohnya. Nah jadi ini nanti ditambahkan ini 5 M dapat, di sini berapanya dapat 2,3 M. 5 tambah 2 7,3 M itu 10. Ini 7 M dapat, di situ 10 M. Nah jadi ini kalau ketahuan nang ini meninggal berdudi. Kalaunya misalnya nang ini berdahulu meninggal, lahir meninggal sudah, ayahnya shock jantungan meninggal juga. Nah berarti ini aja nih, ini apa yang jadi permasalahan ini jadi gila, ini hilang nih kada. Jadi ini istri 3 anak perempuan aja. Kenapa? Karena ini berdahulu meninggal daripada ahli nang mewariskannya ayahnya. Nah paham lah. Ada pertanyaan lain lah? Ada pertanyaan lagi lah? Ya. Enggak dihitung. Pokoknya bila masih dalam kandungan enggak masuk hitungan. Gini ya, kalau masih dalam kandungan itu sebenarnya masuk hitungan, tapi itu tunggu dulu lahirnya apa. Nah jadi begini, nah ini suami istri kan, suami istri punya harta misalnya 40 M. Nah meninggal suaminya nih, istrinya nih hamil muda, umur 2 bulan hamil ya kalau lah, umur 2 bulan hamil. Kemudian apa? Kemudian meninggal, suaminya meninggal. Nah berarti ahli waris itu gimana? Ahli waris itu tertinggal istri, kemudian anak perempuan 3. Nah ini kan masih hamil lagi. Nah kalau kejadiannya seperti ini, maka ditunggu dulu, ditunggu. Jadi waris itu nanti saja membaginya, atau hendak dibagi langsung bisa, tapi nanti ada di pending sisa seperti ini. Jadi itu harus membikin dua begini. Nah 2 kemungkinan lah. Jadi di sini misalnya istri mendapatkan 1/8, anak perempuan ini jelas mendapatkan 2/3. Nah kemudian kita asumsikan di sini yang akan lahir itu adalah anak perempuan, tapi ini kita urah dalam kurung.
Maka ini 8 berapa? 8. Kada kawalah. Karena ini apa ngarannya bahasa faraidnya tuh tawafuk, tadakhul, tamasul, nanti ada tawafuk bin nisib, ada kadingat lagi sebutingnya. Nah, intinya ini 8 kali 3 24. 24 bagi 8 3. 24 bagi 8 24 bagi 3 8. 8 kali 2 16. Nah, 16. Ini anaknya berapa nih? 1 2 3 4. Nah, ini 4 kali 4 16 kawa. Berarti ini masing-masing dapat 4, dapat 4, dapat 4, dapat 4. Nah, kalaunya hartanya tadi 40 miliar. Kalau hartanya 40 miliar, lah 40 miliar 4 miliar dibagi 24 itu 1,6 M. 1,6 M. Nah, 1,6 M dikali 3 berapa? 1,6 M. Kita mau jadi kita jadikan 24 aja gitu. Janganlah. Hartanya 24 miliar. Nah, itu nyaman dulu. Nah, ini berarti istri dapat berapa nih? 3 miliar. Anak perempuan, nah anak perempuan yang sudah lahir ke dunia nih, ini 3 ini lahir ke dunia sudah. Nah, ini belum tahu lagi siapa kayak itu. Nah, ini masing-masing dapat 4M, 4M, 4M. Ini Bang, nah 4M milik dia ini dipending dulu. Nah, ini kita bikin lagi kasus kedua. Nah, ini istri, ini anak perempuan 1, ini anak perempuan 2, ini anak perempuan 3, ini anak laki-laki. Kan kada tahu lagi ini hamil 2 bulan. Anak laki-laki kada tahu hamil 2 bulan. Nah, jadi ini dibikin misalnya kita ulah kayak ini. Ini istri dapat 1/8, ini anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan asobah. Berarti 8. 8 bagi 8 1 kali 1 1, sisa 7. Ini laki-laki dihitung 2 1 2 3 4 5. 8 lawan orang berlima kada kawa harus 4 dikali 5 40 jadinya. Nah, 5 kali 1 5, 7 kali 5 35. Ini berarti mendapatkan 7, ini 7, ini 7, ini 14. Nah, sudah. Munnya hartanya tadi berapa? 40M misalnya, kita di sini 40M. Berarti ini dapat 5M, 7M. Nah, ini anak laki-laki yang belum lahir ini 14M. Kalau di sininya dapat 4, kalau misalnya hartanya 26M dapat 4M. Nah, diasumsikan Bang pulang meninggal. Anak laki-laki yang hamil ini ternyata misalnya keguguran lalu kada jadi lahir ke dunia, maka ini 4M ini nanti dibagi-bagi lawan seberataan gini pulang. Ini 14M ini dibagi-bagi lawan seberataan gini pulang. Kalaunya ini zong misalnya, kalaunya ini misalnya kada lahir ke dunia karena apa? Karena keguguran. Nah, maka ini kayak itu caranya. Jadi selama perempuan itu belum melahirkan anaknya dan belum jelas hidup atau kadanya, ini waris tidak bisa diserahkan ke sini. Jadi harus dibikin dulu ini. Jadi ini kalaunya misalnya hartanya 24M, ini dipending dulu. Andainya nih lah kita ulah juga 24M, misalnya 24M. Kita ulah juga 24M. 24M bagi 40. 2 bagi 40. Nah, nyaman hitungannya 600 juta. Nah, 600 juta. Berarti ini 6 kali 5 3M. Ini 6 kali 7 600 juta kali 7 berapa? Kali 7 4,2M. 4,2M ini 600 juta dikali 11, berarti ini 8,4M. Nah, kalaunya kasus di sini
Ini berapa? Masa banyak nang di situ. Perempuan 600 juta dikali 7 4,2 M. Terbanyak ini ya kalau kan aneh. Harusnya itu kan sedikit di situ kayak itu nah. Itu malah terbanyak di situ. Ini 600 juta dikali 5 3 M. 600 juta dikali 7 4,2 M. Ini salah hitungan di sini Kak. Oh, ini perempuan-perempuan lah. Ini perempuan-perempuan seberataan itu ada laki-lakinya. Nah, ada pertanyaan dulu lah. Ya. Kalau misalnya 3 anak laki-laki, ayahnya meninggal, ibunya tuh dapat jatah 2 kan? Pembagian aja laki-laki 3 ini. Dapatnya di sana. Pembagian berikutnya ya apa? Laki-laki 3 ini. Ya, kita hapuskan dulu di sini nah. Tadi apa anak laki-laki 3 lah. Ini suami, ini istri lah. Ini punya anak 3 laki-laki. Nah, laki-laki ketiganya yang meninggal inilah duitnya 4 M. Berarti ini tinggal ini. Nah, istri ini tetap dapat, ibunya tetap dapat karena statusnya istri. Sini anak laki-laki 3. Nah, baginya ini istri berapa dapat? 1/8 karena ada anak. Naik ke 8. 8 bagi 8 1. Ini asobah ketiganya nih. Nah, sisa 7 nih kalau kan dibagi orang bertiga ada kawa, maka naik 3 sama dengan 24. 3 kali 1 3 kali 7 21. Berarti ini masing-masing dapat 7. Nah, hartanya 4 M tadi. 4 miliar dibagi ke 24. Nah, 4 miliar dibagi 24 sama dengan 166 juta. 166 juta. Nah, 166 juta ini nanti dikali 3. Nah, jadi ini istri dapat 3. Nah, ini 166 juta dikalikan ke 3 ini. Berapa tuh? 166 juta dikali 3. Nah, berarti ini dapat 498 juta nang mama atau istri nang mau meninggal tadi. Ini dikali 7 berarti 1,1 M berarti ini masing-masing anak sama laki-laki. Cuma mama benernya dapat 1/8. Kan 1/8 dari 4 M itu berapa? Ya ini 498 juta. Nah, itu ada lagi lah. Nah, kalau modal istri itu lain lagi. Kalau misalnya suami ini datang misalnya diraih kah, bahasa wain itu diraih karena dia misalnya harat bepender apa segala macam, akhirnya dikawinakan naik dengan anak sidin. Nah, jaran nang kuitan nyawa kawin non anak unda jarah karena melihat pondokannya ada di Matapura itu dahulu kawan ulun pondokannya. Kalau ketujuh orang sugih nih dan senaknya Haji Nurhin lalu diambil minanto ya Allah. Nah, sakit orangnya tapi diambil minanto oleh orang sugih, akhirnya sugih ya Allah. Jadi ujar mintuha. Nah, anda modali nyawa 1 miliar lah. Nah, ini harta anak kunda 1 miliar anda julung lawan anak kunda nih. Nah, anak binian nih. Nah, nyawa berdagang situ. Berarti itu harta siapa tuh? Harta nang bini. Nah, lalu suami ini misalnya menjalan-jalan sampai jadi berapa? Jadi 4 M duitnya. Nah, kalau jadi seperti itu
suami misalnya ini seandainya kayak inilah, suami yang bekerja, istri yang modal, berarti 4M ini bagi 2. Berapa jadinya? 2M. Berarti ketika meninggal ini bukan 4M warisnya, berarti 2M. Nah, 2M-nya ini dulu dijulung ke istri. Nah, nanti dari 2M ini istri dapat pulang. Jadi ini kan tadi modalnya istri modal 1 miliar, suami yang menjalankan lalu sukses lalu kuliahnya jadi 4M. Nah, berarti ketika meninggal si suami maka dibagi 2 dulu harta milik istri dan suami itu berarti 2M ini milik istri, berarti nih 2M lagi yang diwaris. Nah, kalau 2M yang diwaris itu 2 miliar kita bagi 24. Nah, 2 miliar kita bagi 24 berarti 83 juta. Nah, 83 juta kali 3, 83 juta kali 7. Nah, ini bini dapat pulang nih. 83 juta dikali 3, 8 kali 3, 24, berarti ini 240 juta pulang bini dapat. Jadi si nang bini ini si istri ini dapat 2 miliar 224 juta. Ini Bang dapat berapa nih? Dapat 600 juta masing-masing. Masing-masing dapat 600 nih si anak nih, anak laki-laki. Nah, itu. Ya. Nah, kalau istrinya meninggal kalau istrinya meninggal berarti ngarannya 2M ini juga. Kan harta milik istri cuman 2M, dibagi dulu. Hartanya berapa? 4M. Istri apanya? Mengambil apanya? Anaknya ini juga nih. Anaknya ini. Kalau orang tuanya si istri itu masih hidup, dia tidak mengambil jatah, tapi dia mengambil waris. Nanti ditambah di sini ayah. Nah, ini kan ini suami misalnya kan nih, karena yang meninggal istri. Nah, ini berarti ini ayahnya si istri yang meninggal. Ini nanti dia dapat waris juga di sini 1/6 dari harta yang 2M yang sudah dibagi 2 tadi. Nah, tuh ribet lagi hitungannya, ini sudah isap. Ada lagi lah. Ya, kalau ada komat kita ya kalau lah.